selamat datang di Tangerang Talks. Di sini kita akan membahas berbagai program yang ada di pemerintah Kota Tangerang. Menikah memang menjadi satu hal yang diidam-idamkan oleh setiap insan. Tapi apa jadinya ketika menikah justru tidak dilengkapi oleh surat-surat yang legal secara negara? Isbat nikah salah satu solusinya. Dan pemerintah Kota Tangerang memiliki programnya. Lalu seperti apa isbat nikah ala Kota Tangerang? Berikut cuplikannya. Dan sekarang di tengah-tengah kita telah hadir Kepala DP3AP2KB yaitu Pak Jatmiko. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah, kabar baik. Apalagi mau hajatan ya Pak, mau isbat nikah. Boleh dijelaskan nggak sih Pak terkait isbat nikah yang tadi videonya sudah kita saksikan ya? Ya. Isbat nikah itu sebenarnya adalah proses penetapan atau pengesahan nikah yang sudah terjadi sebelumnya gitu. Jadi itu tercatat dalam hukum agama sebelumnya, pernikahan sebelumnya. Nah, kemudian isbat nikah itu penetapan secara negara. Nah, jadi dicatatkan di pegawai pencatat nikah gitu. Berarti nantinya isbat nikah akan melibatkan beberapa stakeholder lain ya Pak ya? Karena nggak bisa dari Pemkot Tangerang aja nih. Iya, betul. Jadi yang terlibat stakeholdernya yang pertama yang paling menentukan tuh adalah pengadilan agama. Kan mereka akan mendatangkan hakim untuk menyatakan ini sah apa tidak pernikahan yang dilakukan oleh sebelumnya itu gitu. Jadi setelah pengadilan agama ada lagi kantor urusan agama. Kantor urusan agama ini nanti yang menghadirkan kepala KUA atau pegawai pencatat nikah itu. Nah, kemudian baru ada dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Produk ikutan dari isbat nikah nanti keluarlah atau keluarga, akte kelahiran anak dan akte yang dibutuhkan atau dokumen-dokumen kependudukan lainnya gitu. Berarti biasanya yang ikut isbat nikah tuh mereka yang sudah berkeluarga sebenarnya ya Pak ya? Sebenarnya sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga, tapi mungkin karena faktor ekonomi dulunya atau edukasi sehingga mereka tidak sempat mencatatkan pernikahan mereka secara negara gitu. Oke. Selain itu ada faktor lain nggak sih Pak, kenapa orang tuh jadi kayak males deh ngurus pernikahan secara legal, secara negara ya Pak ya? Ya. Yang kebanyakan kita dalami ternyata faktor biaya juga jadi pengaruh gitu. Atau segan menuju ke kantor urusan agama itu gimana gitu. Nah, jadi seperti itu, faktor yang penghambat tuh dari mereka sendiri sebenarnya. Sebenarnya pertama biayanya, kedua dari mereka sendiri, padahal negara memfasilitasi itu. Iya. Nah, sekarang juga digratiskan, mulai tahun 2016 itu biaya nikah udah digratiskan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi ya Pak ya? Sebenarnya nggak ada alasan. Tidak melegalkan pernikahannya secara negara dan agama. Iya. Ya. Kalau dari Pemkot sendiri memfasilitasinya seperti apa Pak? Adanya isbat nikah nih? Jadi Pemkot itu pertama kita tanggung semua biaya. Memang ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pada saat pencatatan nikah itu. Nah, itu semuanya ditanggung oleh Pemkot Tangerang. Nah, ini memang program Pak Wali ya. Pak Wali secara langsung mendengar mungkin keluhan masyarakat pada saat turun ke lapangan. Itu ternyata masih ada masyarakat kita yang belum punya akte nikah. Padahal akte nikah ini adalah dokumen negara yang menjamin kepastian dan status, kepastian hukum dan status antara suami istri, bahkan sampai ke anak. Iya, padahal sekolah aja harus punya akte ya Pak ya, Iya. kalau masuk sekolah. Sedangkan akte harus ada surat nikah orang tua. Betul. Ya Pak ya? Nanti kalau kedua orang tuanya tidak dicatatkan nikahnya secara agama, secara negara, maka berakibat si anak itu nggak memperoleh status sebagai anak ayah dan ibu. Dia tercatat sih ada akte kelahiran, tapi hanya anak dari si ibu. Oh gitu. Iya, sehingga akibatnya hak waris itu tidak bisa diterima oleh si anak karena hanya mencatatkan nama ibu gitu. Baik. Jadi ada konsekuensi lah kalau tidak ngikutin aturan negara gitu. Oke. Rencananya kapan Pak akan dilaksanakan isbat nikah ini? Rencananya insya Allah tanggal 29 Januari 2021 ada 3 tahap, ada 3 gelombang dalam rangka HUT kota ini. Oke. Ya, di Januari ada, nanti di Februari tanggal 19 Februari dan di Maret, di pertengahan Maret juga. Pak, isbat nikah ini kan bukan program kali pertama dari Pemkot Tangerang ya Pak ya. Tahun-tahun sebelumnya pun sudah pernah ada isbat nikah. Tapi dari angkanya sendiri
grafiknya naik atau justru menurun nih Pak? Harusnya kan kalau secara logika Ya. turun ya Pak ya. Seharusnya menurun ya angkanya. Tapi kemarin Pak Wali memberikan arahan dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga Pak Wali memberikan kuota kalau perlu 1.300. Jadi per kecamatan 100 pasang gitu kan. Nah, ternyata kita lihat secara faktanya antusias masyarakat itu sampai hari ini aja sudah 416 yang terdaftar. Kan mereka daftar secara online nih. Iya. Nah, karena ada juga masyarakat kita yang nggak ngerti Betul, gaptek online. gitu kan, Iya, akhirnya iya. kita juga buka manual gitu. Jadi ada dua cara gitu. Ini untuk berikan layanan kepada masyarakat. Oke, kalau untuk cara online sendiri daftarnya kemana? Untuk secara langsung daftarnya kemana Pak? Kalau secara langsung bisa ke kecamatan atau kelurahan, dan di kelurahan juga mereka membantu mendaftarkan secara online ke pengadilan agama. Ada webnya khusus untuk pendaftaran isbat nikah gitu. Oke, kalau dilaksanakannya isbat nikahnya tadi kan dibagi menjadi 3 gelombang ya Iya, Pak ya. 3 gelombang. 1.300 itu memang dibagi 3 gelombang atau setiap gelombangnya 1.300? Awalnya kita rencanakan gelombang pertama 400, gelombang kedua 400, gelombang ketiga 500. Tapi kita melihat lagi, tadi yang seperti Mbak Tifa sampaikan, harusnya menurun dong ini dengan setiap tahun diadakan. Nah, ternyata di gelombang pertama itu majelis hakim atau di pengadilan membatasi 200. Karena mereka harus verifikasi dan validasi lagi. Jadi tidak semua yang daftar juga bisa disahkan akte nikahnya nanti gitu. Kenapa tuh Pak? Faktor apa Pak? Nanti ada faktor-faktor yang dipilih oleh hakim. Itu ada otoritas hakim untuk menyatakan sah dan tidak. Misalnya kejelasan saksi, Iya. atau ternyata suami punya pasangan lain dan digugat oleh yang istri. Nah gitu, seperti itu. Sedih juga ya Pak ya, Iya. kasihan ya Pak ya. Aduh ya ampun. Terus untuk pelaksanaannya nanti gimana Pak? Karena melihat situasi sampai saat ini pandemi masih terus berlangsung ya Pak. Kalau tahun-tahun kemarin kan kita laksanakan secara bersama-sama ya Pak ya. Secara meriah pula gitu. Ini gimana Pak? Ya konsepnya ya dengan pandemi semua acara punya konsep baru kan. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus lakukan itu. Kita harus mengurangi kerumunan. Padahal kalau namanya isbat nikah, pengantinnya aja 2. Saksi ada 2 gitu kan. Biasanya Mbak Tifa tahu lah kalau orang kawin itu rombongannya kan luar biasa. Betul. Nah, ini makanya kita yang harus kerja keras untuk mengedukasi masyarakat bahwa yang boleh hadir udah yang berkepentingan aja gitu. Yang lain nanti ya di lain waktu saja gitu. Karena ini rawan adanya kerumunan bisa menularkan virus COVID-19 gitu kan. Jadi konsep berubah, akhirnya kami koordinasi dengan pengadilan agama, dengan KUA, dengan Kemenak. Ternyata dibolehkan isbat nikah secara virtual. Jadi mungkin baru pertama kali, mungkin di Indonesia juga karena memang kondisi pandemi baru terjadi sekarang kan. Iya betul. Nah, jadi mungkin baru pertama kali nanti ada isbat nikah virtual. Nah, rencananya kita ada 4 lokasi di Puspem. Untuk majelis hakim ada 4 majelis, itu nanti ada di Alamana, di Al-Qul Karimah, kemudian di City Gallery, dan di Patio. Sementara pesertanya di kecamatan masing-masing. Nanti akan ada pemanggilan dari petugas, ada sediakan layar, sehingga tatap muka antara majelis hakim dengan peserta sidang isbat itu melalui layar gitu. Jadi tidak bertemu langsung, tapi nanti misalnya ditanya, benar nggak ini pasangannya? Nah, seperti itu. Oke, dan nanti akan dilaksanakan secara virtual ya Iya. Pak ya, insya Allah. Oke, sudah berapa banyak tadi Pak yang sudah mendaftarkan? Sampai Untuk dengan hari ini gelombang 416. 416. Itu Jadi, persyaratannya? Gelombang pertama ini kita sengaja 200 kita proses dulu, tapi pendaftaran terus berlangsung. Sampai hari ini masih terus berlangsung, ada yang daftar. Terus kita tampung sampai nanti cukup sesuai dengan perhitungan majelis hakim. Kita proses lagi untuk gelombang kedua gitu. Oke, kalau untuk daftarnya sendiri gimana Pak caranya? Tadi kan bisa ke kecamatan ya Iya. Pak ya, atau melalui website yang disediakan oleh Pengadilan Agama ya Iya. Pak ya. Itu untuk syaratnya sendiri apa sih Pak? Syaratnya yang pertama ya tentu saja ada pasangannya kan. Kalau nggak, nikah nggak ada pasangan kan nggak. Yang pertama harus jelas ada pasangannya. Kemudian secara administrasi fotokopi KTP 2 orang, ya suami sama istri. Fotokopi KTP saksi. Nah, kemudian ada fotokopi akte kelahiran yang bersangkutan kalau ada gitu kan.
Tadi kan Bapak jelaskan ya Pak ya, kalau yang mau mendaftar bisa langsung ke kecamatan atau bisa melalui website yang disediakan oleh Pengadilan Agama ya Pak ya. Tapi untuk persyaratannya sendiri apa sih Pak yang harus dipenuhi untuk teman-teman yang mau daftar isbat nikah ini? Ya. Yang pertama persyaratan ya tentu saja yang pertama harus ada pasangannya dong. Kamu mungkin sendiri ya Pak? Masa nikah nggak ada pasangan kan nggak mungkin. Gitu. Ya. Itu secara ini fisik ya harus ada orangnya. Nah kemudian kalau persyaratan administrasi antara lain pertama surat permohonan isbat nikah. Yang kedua syarat administrasi lainnya fotokopi KTP dua pasangan tersebut, kemudian fotokopi KTP saksinya. Kemudian fotokopi kartu keluarga dan surat keterangan dari KUA bahwa pernikahan sebelumnya itu belum tercatat di kantor urusan agama. Cuman itu. Cuman itu aja ya. Jadi nggak ada alasan lagi orang nggak bisa melegalkan pernikahannya secara negara ya Pak ya, karena dimudahkan dan dibiayakan juga oleh Pemkot Tangerang. Memang ada biaya panjar, tapi itu ditanggung oleh pemerintah Kota Tangerang. Oke, jadi memang ini karena program kota, jadi semuanya ditanggung oleh pemerintah kota ya Pak ya. Oke Pak, terakhir harapannya Pak dengan adanya isbat nikah yang sebenarnya sebelumnya kita sudah melaksanakan itu ya Pak ya. Harapan pemerintah Kota Tangerang sih sebenarnya dengan adanya isbat nikah ini pertama suami dan istri punya status yang jelas, anak juga punya status yang jelas gitu kan. Nah kemudian negara juga punya keuntungan, kita bisa punya data berapa sih pasangan kita yang sudah tercatat di negara gitu. Nanti data tersebut biasanya untuk apa sih Pak datanya? Data-data kan banyak produk ikutan ya setelah sidang isbat nikah itu, misalnya ya tadi akte kelahiran anaknya jadi jelas siapa bapaknya, siapa ibunya. Dengan status yang jelas, hak waris juga mereka terima. Nah, kalau yang sekarang nikah siri belum sidang isbat, itu tidak akan menerima status yang jelas. Hak-haknya juga bisa hilang. Misalnya hak atas perkawinan. Harta perkawinan kan kalau sudah menikah itu jadi harta gonogini, harta bersama. Nah, kalau misalnya nikah siri yang dirugikan itu perempuan dan anak. Iya, betul. Bisa ditinggalkan begitu aja ya Pak ya. Oke, jadi buat Sobat Tangerang yang penasaran gimana kemeriahan dari isbat nikah yang akan dilaksanakan secara virtual ya Pak ya. Bisa saksikan nanti di YouTube channelnya Kota Tangerang. Insya Allah tanggal 29 ya Pak ya. Insya Allah 29 di tahap pertama. Oke, mungkin Pak Kadis boleh ajakannya buat masyarakat yang nanti mau daftar atau yang belum tahu program isbat nikah ini. Silakan Pak. Warga Kota Tangerang, kami dari pemerintah Kota Tangerang menyarankan agar Bapak Ibu yang sudah melakukan nikah siri atau nikah yang belum tercatat dalam administrasi negara segera mendaftarkan melalui kelurahan, bisa melalui kecamatan, bisa juga datang langsung ke kantor Dinas DP3AP 2KB. Terima kasih Pak Jatmiko atas waktunya udah mampir ke Tangerang Talks. Mampir-mampir terus ya Pak ya ke sini ya. Insya Allah. Untuk mempromosikan program-program dari DP3AP 2KB kepada masyarakat Kota Tangerang. Insya Allah. Buat Sobat Tangerang, tetap terus saksikan Tangerang Talks setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Tangerang TV. Saya Tifa, pamit undur diri. Dadah.